kelompok 1 ingin melaksanakan konseling kelompok untuk memenuhi tugas mata kuliah konseling lintas wilayah yang beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Salaki. Saya Mariati. Dan saya Kapita Madani Sregar. Dan saya Yuma Sari. Saya Suganti Anisha. Dan saya Madani Novia Usas. Saya Olga Syafiana. Saya Masito. Kami di sini akan melakukan konseling kelompok. Jadi sebelum memulai konseling, ada 3 asas di dalam konseling ini. Pertama, ada asas kerahasiaan, yaitu semua informasi tentang permasalahan suku tertentu kita jaga dan tidak menghakimi permasalahan suku tersebut. Kedua, asas kesukarelaan, yaitu dengan sukarela menceritakan masalah budaya masing-masing. Ketiga, asas keterbukaan, yaitu menceritakan semua dengan terbuka tanpa ada ditutupi. Jadi sebelum kita memulainya, kita akan melakukan ice breaking atau sebuah permainan. Permainannya, saat saya mengatakan pagi, maka kita semua akan tepuk sekali. Jika siang, kita tepuk 2 kali. Jika untuk malam, kita akan melakukan setengah tepukan. Nah, apakah semuanya mengerti? Baik, karena itu jika misalnya Novita kena, nah terus dan menceritakan masalahnya nih, setelah itu dia kena lagi, maka Novita berhak untuk menuju siapa temannya yang untuk menceritakan masalah dalam suku tertentu dia. Jadi bagaimana? Baik, kalau gitu kita mulai. 1, 2, 3. Pagi, siang, pagi, malam. Pagi, siang, siang, pagi, malam. Oke, bisa mulai ceritanya dari Ayu. Baik, di sini saya dari Ayu, saya dari suku Jawa, ingin menceritakan apa-apa aja permasalahan di suku Jawa dan yang menentang di ajaran agama Islam, gitu kan. Di dalam suku Jawa itu yang pertama kita Ayu akan bahas tentang pernikahan aja deh, yang banyak yang tantangannya di dalam suku Islam itu. Di dalam suku Jawa dia sebelum menikah, gitu kan, apalagi dia waktu lamaran, dia banyak banget bawaan dari pihak laki-laki, gitu kan. Dari pertama si bumi, gitu kan. Terus yang kedua pun pantangan untuk sebelum menikah itu banyak, gitu kan. Kayak kita nggak boleh ketemu dalam sebulan, nggak boleh teleponan, nggak boleh chatan, gitu. Terus pas nikah pun banyak nih pantangan di adat Jawa, di dalam agama Islam juga, gitu. Kayak kita dalam ajaran Jawa itu banyak ritual, kan, banyak ritual teman-teman. Ritual itu kalau kita sebelum menikah itu ada seperti sesajen untuk yang sudah meninggal, gitu kan. Nah, dalam agama Islam kan itu nggak boleh ya kan. Cuman itu masih tradisi Jawa itu masih adalah sampai sekarang, gitu kan. Terus kalau di dalam melahirkan atau dia hamil, gitu kan, itu banyak pantangan nggak boleh. Kalau lagi hamil muda, dari hamil muda sampai hamil tua tuh suami tidak boleh membunuh hewan, gitu kan. Tidak boleh, istri pun tidak boleh duduk sembarangan, apalagi duduk di atas akar atau daun, gitu. Kalau misalnya suami lagi membunuh hewan, gitu kan, mitosnya anak itu akan dalam bahaya, gitu. Apalagi kalau suami lagi mancing, mitosnya anak itu akan bibir apa itu namanya sumping, gitu kan. Seperti itulah di dalam suku Jawa, teman-teman. Sekian, terima kasih. Baik, karena Ayu sudah menceritakan masalahnya, mari kita mulai untuk permainan kembali. 1, 2, 3. Siang, malam, pagi, 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 malam, siang, siang. Oke, kalau ini ya. Baiklah, saya akan menceritakan masalah suku Jawa yang sama ya. Kali juga suku Jawa, saya juga suku Jawa. Jadi kan di dalam suku Jawa ini ada misalkan dia
kayak misalkan bawa gunting, kan mereka bawa gunting, bawa apa gitu, yang kayak kalau kita bilang itu udah berbahaya kan, mereka kayak gitu. Tapi mitosnya itu dengan membawa kayak gitu, jadi merasa katanya kayak dilindungi itu kan sangat agama sih kalau kita ya kan. Baru untuk pernikahan juga lebih apa namanya, katanya kalau orang Jawa nih, kalau nggak tahu di Jawa ada sama enggak ya, karena di Jawa Jatim ini nggak boleh nikah sama tetangga depan gitu. Katanya Allah nanti kalau nikah sama tetangga depan dia tahu dapurnya gitu, tahu sifatnya gitu. Yaitu untuk masalah pernikahan juga itu kan yang dibilang harus sajen dan ada itu sih kesalahannya kalau benar ya. Baik. Jadi kita mulai kembali permainannya. Saya bilang pagi, siang, pagi, malam. Baik, masih tak pernah. Baik, saya Mas Ito dari suku Batak. Permasalahan dari suku Batak itu sebenarnya banyak sih gitu ya. Kalau dari pernikahan, ada pernikahan, ada kayak melahirkan, semuanya syariat Islam semua yang masuk gitu kan. Tapi ketika di mahar gitu ya, mahar itu kan ada kata itu kayak misalnya 40 juta, 50 juta, itu semua suku bilang itu mahal gitu ya. Tapi dari suku lain itu juga mahal gitu ya. Kami juga heran dari suku Batak ini kenapa dibilang mahal 40 juta itu maharnya mahal, apa maharnya itu mahal gitu kan. Tapi dari suku Jawa yang bilangnya itu maharnya kayak 15 juta, itu baru mahal, belum lagi isi kamar, isi tempat tidurnya gitu, semuanya gitu ya. Itu kan juga termasuk 40 juta gitu. Kalau kami dari suku Batak itu cuman dia 40 juta itu udah bersihnya aja, nggak ada kayak isi kamar ya. Kalau dari sisi pernikahan gitu ya. Kalau dari isi yang apa? Dari melahirkan gitu. Kalau melahirkan kan, kalau kami itu tidak ada yang namanya kayak 7 bulanan gitu kan. Di situ permasalahannya kalau ada Jawa itu kan ada kayak 7 bulanan. Nah, itu juga permasalahan dari suku kami gitu kan. Kenapa berbeda gitu kan? Habis itu dari ada apa namanya? Tahlilan gitu kan. Dan kalau dari suku kami itu tidak ada kayak itu cuma kayak 3 hari, 7 hari, yang itu 40 hari. Itu kalau misalnya 1000 itu pun kalau ada dia ada apa dari sekeliling Jawa, jadi kami mengikut dari suku Jawa itu. Jadi begitu di dalam suku Batak, maka kita lanjutkan dalam sesi permainan games kembali. Pagi, malam. Baik, lupa. Pada lupa silakan. Dan kalau di suku Melayu itu kayak kurang standar bahasa ya. Panggilan ke kakak-kakak atau ke abang itu cuma panggil nama, tapi kayak kau aku gitu. Kalau begitu, mari kita lanjutkan ke dalam sesi games. Siang, malam, siang, pagi, malam, malam, siang, pagi, malam. Baik, Sinta, karena Sinta tidak bercerita, maka Sinta berhak untuk menunjuk siapa yang Rahmadi. Baik, saya Sakina. Nah, masalahnya Sakina itu kayak nggak boleh nikah sesuatu gitu. Nah, banyak para remaja yang kalau sedang yang menikah kan, terus dia punya ceweknya atau cowoknya yang sesuatu gitu, orang tuh harus putus itu, boleh dilanjutkan karena itu kayak melanggar norma adat itu semua. Nah, itu dia sih. baik. Mari kita masuk ke dalam sesi games lagi. Siang, malam. Oh baik. Baik, kepada Tessa dipersilakan untuk menceritakan permasalahan. Baik, terima kasih sebelumnya. Saya
Perkenalkan dulu, saya Ahmad Fajar dari suku Jawa yang mana sama dengan Ayu suku Jawa dan Nagadi juga suku Jawa. Saya akan menceritakan tentang pernikahan. Di pernikahan itu yang mana kata-kata atau apa ya, kebanyakan mayoritas lah, dia itu atau pernikahan itu dia yang sering itu menggunakan siri atau dalam agama itu siri atau tidak boleh, yaitu menggunakan sesajen untuk pernikahannya. Dan pas ada kelahirannya itu dalam suku Paisal atau yaitu suku Jawa. Dalam suku Jawa ini ada kelahiran banyak kali pantangan atau yang bertentangan dengan agama. Contohnya yang air yang tadi itu katanya tidak boleh memancing, pertanyaannya bisa apa itu buat anaknya bibirnya sumbing. Itu kan termasuk kesirikan. Selain mempercayai dengan agama atau bertentangan dengan agama, dia mempercayai. Baik, jadi tadi dari beberapa suku yang sudah menceritakan tentang permasalahannya, teman-teman tertarik untuk membahas permasalahan dari suku yang mana nih? Baik, karena semuanya sepakat untuk mengambil permasalahan dari suku Jawa, yaitu bagian kelahiran, pernikahan, dan kematian, apalagi tentang bagian sesajennya kan. Jadi tentunya di dalam suku tertentu ada makna-makna dari setiap adat-adat bagian kelahiran, kematian maupun pernikahan. Tentunya di dalam adat itu ada maknanya. Nah, kalau boleh tahu dalam suku Jawa apa aja makna-maknanya? Baik, di dalam suku Jawa kan pertama itu dalam sajen ya. Di dalam sajen itu banyak maknanya tertentu gitu kan, apalagi kita sebagai suku Jawa itu bukan kita menjadi yang mana ya, menjadi seperti syirik gitu, tidak gitu. Dalam suku Jawa itu sajen itu kita sembahkan untuk yang maha di atas, kita sembahkan ke Allah gitu. Cuman cara dalam suku Jawa itu beda. Di dalam dari zaman dahulu pun itu tidak akan hilang dari awal timbul itu gitu kan, itu dari Sunan Kalijaga gitu. Sunan Kalijaga dahulu pun menyiarkan agama Islam dengan menggunakan wewangian seperti kemenyan gitu kan, seperti wangi lain, atau menggunakan dupa, menggunakan bunga-bunga gitu. Jadi di dalam Jawa pun itu tidak syirik lagi gitu. Itu hanya untuk simbol kita menyembah kepada yang maha di atas, itu tidak menyembah yang lain gitu. Terus kalau di bagian kelahiran pun ada juga gitu sesajen untuk di dalam ari-arinya gitu. Itu digunakan karena kan ari-arinya itu kayak kembaran kita gitu. Itu pun kita harus mengasih kayak makan lah ibaratkan gitu. Itu pun kita tidak sembarangan juga gitu. Itu bukan menyembah untuk ke dia juga. Itu kita bertujuan ke yang maha di atas juga gitu, maha yang menciptakan kita juga. Seperti itu sih maknanya sesajen itu. Baik, kalau untuk bagian ini sesajen pernikahan itu bagaimana? Sesajen pernikahan itu sama aja sih, isinya kayak bunga gitu, kayak dupa gitu kan, seperti kayak ada bawang merah, bawang putih itu cabai gitu, terus ada kayak wewangian juga, kayak minyak dibakar gitu. Itu sih gunanya untuk meminta keselamatan ya, sama yang di atas, dan keselamatan, kelancaran dalam acara gitu, biar supaya itu tidak mungkin juga gitu.
yang selama acara itu diberi pelindungan sama Allah gitu kan, kayak kan dalam hal ini bagi yang percaya dalam hal Jawa kan banyak ada istilah kayak ada tuyul atau apa biar supaya hajatan itu dan ada yang seperti Nabi bilang tuh amplop gitu kan, itu biar supaya tidak hilang juga gitu. Kita menggunakan itu, menggunakan ritual seperti itu. Ritualnya pun tidak dengan yang syirik ataupun tidak gitu. Kita tetap dalam pengajian juga gitu. Cuman ada beberapa yang bilang kayak syirik atau apa ya, itu karena mereka yang tidak paham. Bahkan dari pernikahan tadi saja juga. Bagaimana pendapat Anda jika memunculkan telur waktu ada Jawa itu kan pernikahan itu memunculkan telur di bagian apa namanya? Kaki ya? Kaki ya. Itu pendapat saya gini ya, kalau memecahkan telur itu kayak kita kan sama-sama baru kayak rajin sama gadis gitu kan. Nah, istilah memecahkan telur itu kita kayak setelah kita menikah kita tidak ada lagi, kita tidak gadis lagi gitu. Istilahnya menurut saya seperti itu ya, cuman saya pun kurang sedikit gitu. Karena nggak boleh kita sama bukan hanya juga anak kita, kalau misalnya nikah itu biar saya perhatikan kita ada penjelasan tentang tidak boleh nikah dengan tetangga. Nah, jika hal itu terjadi, apakah ada sanksi yang diberikan kepada dan tersebut? Oke, sebenarnya untuk sanksinya itu nggak ada, cuman kalau menurut ya sanksinya nggak ada, cuma orangnya berpikir beranggapan bahwa kalau seandainya terjadi di pernikahan antara pernikahan ini, pernikahannya itu akan berisi masalah gitu, masalah kayak entah percocokan gitu, percocokan gitu. Nggak ada masalah. Berarti pertama kayak karena tetanggaan di depan jadi kayak lebih kelihatan gitu ya. Nggak kelihatan. Karena itu jadi memunculkan konflik di dalam rumah tangga tersebut. Karena kalau ada ini jangan gitu kan, cuma kayak jangan jajan sampai, tapi kalau misalkan belum kejadian itu nggak ada sanksi, cuma yang mungkin bakal ada masalah sih. Baik, jadi teman-teman, kesimpulan dari konseling kelompok kita bagaimana dengan kesepakatan bersama membahas permasalahan dalam suku Jawa, bagian pernikahan, kelahiran, dan bagian tertentu tentang sesajen. Nah, jadi di dalam suku Jawa adatnya sangat kental dan unik karena di dalam adat serta bagian sesajen ada makna tersendiri dari isi-isi sesajen tersebut. Dan uniknya lagi, dalam suku Jawa tidak boleh menikah dengan tetangga depan rumah maupun yang di sampingnya, karena bisa berakibat menimbulkan keributan dalam dapur rumah tangga tadi, yang artinya sudah mengetahui sifat dari tetangga tersebut. Nah, jadi dari sesi konseling ini kita jadi lebih mengetahui ternyata di suku Jawa begini. Jadi kita lebih mendapat informasi. Nah, baik.